Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Foni. Adik-adik semua apa kabarnya? Wah, puji Tuhan sehat semuanya ya. Hari ini Kak Foni senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua melalui pengajaran video online YouTube channel. Adik-adik, gereja kita hari ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bagi adik-adik yang telah mempersiapkan diri selama 1 tahun. Mereka belajar untuk dapat menerima tubuh dan darah Kristus dan kita rayakan pada minggu ini. Adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita supaya kita nanti dapat mendengarkan firman dan merenungkan. Yuk, kita berdoa dengan kita bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, mata dipejamkan, lalu kita buat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah guru-guru dan kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Dan juga mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami, semua Bina Iman Anak yang dapat melihat video YouTube channel ini, supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu. Segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minum. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Papa, Mama, Iya, Dek. tadi Kak Foni cerita kalau hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Maksudnya apa ya Papa, Mama? Iya deh, benar banget. Tahun lalu kakak mendapatkan komuni yang dicelupkan ke dalam anggur sebagai tanda darah Kristus. Wah, kalian ini anak-anak hebat ya. Hebat loh kakak, masih aja kejadian 1 tahun yang lalu. Nah, tahu nggak? Kalau menurut Papa ya, hari raya tubuh dan darah Kristus itu mengingatkan kita mengenai kasih Allah yang mengutus putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang rela wafat di kayu salib demi keselamatan kita semua. Bagaimana kalau kita dengarkan renungan dari Romo Ginting Okam? Boleh tuh? Ayo, ayo. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Adik-adik pasti pernah makan. Paling tidak kita makan 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kenapa kita harus makan? Kita harus makan supaya badannya jadi kuat, badannya jadi sehat, badannya jadi besar, dan badannya juga tinggi. Selain itu, makan juga menyebabkan pikiran kita menjadi cerdas. Itu sebabnya orang tua kita akan marah kalau kita tidak mau makan. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau kita tidak makan, badan kita jadi sakit, badan kita jadi kurus, badan kita jadi pendek, dan tentu saja kita menjadi orang yang bodoh. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus juga mau memberi makanan kepada kita. Bentuk makanannya adalah komuni. Apa itu komuni? Komuni adalah Yesus yang kita terima ketika kita mengikuti Ekaristi. Ketika kita mengikuti misa. Nah, pada saat itulah kita memperoleh makanan dari Yesus. Untuk apa makanan itu?
makanan itu untuk menumbuhkan iman kita, untuk menjadikan kita suci. Maka adik-adik yang terkasih, rajin-rajinlah berdoa. Rajin-rajinlah mempersiapkan diri, sehingga kalau sudah tiba waktunya, adik-adik semua boleh menerima makanan dari Yesus sendiri, boleh menerima komuni kudus. Maka sekarang jangan lupa rajin-rajin untuk datang ke Bina Iman, rajin untuk ke gereja, supaya kalau tiba saatnya adik-adik boleh menerima komuni, adik-adik menjadi suci, adik-adik menjadi penuh iman. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, tidak terasa sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita berjumpa lagi ya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, kita membuat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih lewat Injil hari ini, Kau telah menguatkan kami untuk tetap setia kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai roti yang hidup, dan bimbingkanlah kami agar kami jangan menjauh dari-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik, sampai minggu depan.